Diterangkan para ulama, 4 waktu kalau mau menjaga, siapa orang yang menjaga 4 waktu ini, maka akan menutupi kekurangan waktu kita ini yang dulu masa muda nakal. Sampean masa mudanya sering lupa, masa mudanya ibadahnya kurang, jarang duduk dengan orang baik, jarang duduk di pengajian. Ada 4 waktu, kalau sampean menjaga 4 waktu ini, sampean akan bisa menembel waktu masa muda yang sering digunakan untuk lupa kepada Allah. 4 waktu, 4 waktu cuman. Apa yang pertama? Bainal maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya, ini waktu yang sangat istimewa. Maghrib, isya, 1 jam cuman. HP apa matikan semua, duduk kita mengingat sama Allah. Ayo kita isi keharmonisan rumah tangga, berzikir. Kita berzikir mulai maghrib sampai isya. Ini waktu yang mapan, yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Sebelum subuh, walaupun setengah jam sebelum subuh, makailah setengah jam. Kalau sampean bisa megang waktu ini, Bu, sampean bisa menutup masa mudanya sampai yang dulu hura-hura lupa sama Allah, sia-sia, bisa nutup dengan waktu kedua ini. Apa? Sebelum subuh walaupun setengah jam. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yaitu adalah setelah subuh sampai isyraq. Jadi habis sholat subuh jangan kemana-mana, di musolanya zikir, baca Quran, baca apa yang bisa dibaca sudah. Sampai kapan? Sampai isyraq. Jam berapa isyraq itu? Kira-kira jam 6 itu sudah isyraq sudah. Jam 6 atau setengah 6 ya. Setengah 6 itu sudah awal isyraq sudah. Setengah 6. Apalagi kalau sampai tambahi dengan sholat 2 rakaat. Duduk dari subuh, ini jaminan dari Nabi. Siapa orang yang sholat subuh, duduk kemudian sampai isyraq. Nah, sama ulama dikasih kelonggaran, Beb, kalau dari subuh, Beb, sampai setengah 6 saya duduk, Beb, siapa sih posapo, Beb, siapa sih anak laki ala aku? Kata ulama, ndak apa-apa dipisah dengan kegiatan. Jadi habis sholat subuh sampai tetap masak, yang penting jangan lupa lisannya berzikir. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sapuan Allah, 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 Allah. Ngalai pesek, innalillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Diisi dengan zikir sampai setengah 6. Setengah 6 sampai sholat 2 rakaat. Maka apa kata Nabi? Siapa orang yang setelah subuh duduk di musolanya, kemudian sampai setengah 6 itu, kemudian dia sholat 2 rakaat, niat usolli sunnatal isyraq, maka kata Rasulullah, orang itu seperti orang yang haji, diterima, diterima, diterima. Nabi yang tanda tangan. Jadi walaupun nanti ada orang di hari kiamat nggak pernah berangkat haji, tapi pahala hajinya banyak. Kenapa? Karena dia suka habis subuh duduk sampai isyraq, kemudian apa? Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka Nabi sendiri yang tanda tangan hajinya diterima, diterima, dan diterima. Kata ulama, boleh, seharusnya yang bagus habis sholat subuh duduk sampai setengah 6. Karena sampai banyak kegiatan, kata ulama, nggak apa-apa, yang penting jangan putus zikirnya. Jangan putus zikirnya. Habis sholat subuh duduk sebentar, waktunya masak, sudah waktunya tetap nyuci beras apa, tapi lisan selalu berzikir sampai setengah 6. Sholat 2 rakaat, habis itu sampai dihitung oleh Allah sebagai haji yang diterima, diterima, dan diterima oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu yang keempat, kapan? Yaitu adalah sebelum maghrib, walaupun seperempat, 15 menit sebelum maghrib. Sebelum maghrib, Bu, 15 menit, ini waktu yang sangat istimewa. Dikatakan waktu sebelum maghrib, setelah asar sampai sebelum maghrib, itu waktu dimana Allah membagikan rezeki batin. Hati yang mati, hati si pengko, aneka montoju, Bu, tiket sebelum maghrib, walaupun 15 menit sebelum maghrib, itu makanan batin kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gampang masuk ke hati. Jadi 4 waktu, antara maghrib wal isya, setengah jam sebelum subuh, dari subuh sampai waktu isyraq, perkiraan waktunya dari subuh sampai setengah 6, kemudian yang keempat adalah sebelum maghrib, walaupun 15 menit sebelum maghrib. Allahumma shalli ala Muhammad.
mengatakan barang siapa yang setiap hari istiqomah membaca ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram sebanyak 333 kali, maka dunia dengan segala yang ada di dalamnya akan tunduk kepadanya. Jangankan masalah hutang, bahkan istana Ratu Bilqis pun bisa dipindahkan, tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara lain fadilah serta rahasia yang terkandung di dalam bacaan Ya Dzal Jalali wal Ikram, di mana bacaan tersebut sangat mujarab sekali. Telah banyak orang-orang yang mentajwidnya dan mereka rata-rata diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ustadz Pekanbaru kirimkan WA dengan saya. Saya baca 2 kali, air mata saya menetes. Kenapa? Karena WA itu berisi cerita satu orang ibu sedang menelpon anaknya. Ibunya nelpon anaknya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam, kata anaknya. Kata ibunya, nak, sudah 1 bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuat kau berhalangan nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Minggu yang kedua ibunya telepon lagi. Assalamualaikum nak. Kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar apa engkau baru beli mobil baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah nak, ibu bangga kau pandai menyenangkan hati anak istrimu. Minggu yang ketiga ibunya telepon lagi. Assalamualaikum nak. Kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar bahwa engkau baru beli rumah baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah nak, ibu senang kau bertanggung jawab dengan anak istrimu. Minggu yang keempat ibunya telepon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, tadi ibu pergi ke pasar, ibu jumpa temanmu di pasar. Kata temanmu di pasar, temanmu banyak bercerita tentang kamu. Kata temanmu tadi, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apa betul nak? Kata anaknya, betul. Kata ibunya, nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya. Apa pesan ibunya? Wahai anakku, engkau pelihara 1 ekor anjing, kau siapkan harga anjing 40 juta, kau siapkan rumah untuk anjingmu depan rumahmu, kau jaga anjingmu pagi, siang dan sore, kau mandikan anjingmu pagi, siang dan sore, kau kasih makan anjingmu pagi, siang dan sore. Demi Allah nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya. Apa kata ibunya? Demi Allah nak, demi Allah, kalau seandainya Allah menciptakan ibu, kalau seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali di muka bumi ini nak, demi Allah, ibu tak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing, biar berada depan rumahmu dan melihat wajahmu setiap hari.
tapi rumah tangga yang saling. Bukan saing tapi saling. Saling menjaga, saling menguatkan, saling mengisi, termasuk saling mendukung. Ya. Makanya kalau mencari pasangan rumah tangga itu jangan pernah mencari yang sempurna. Karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Ya. Tapi carilah seseorang yang ketika bersamanya bisa mendukung langkahmu, bahkan bisa membersamai langkahmu. Sebagaimana kaki yang melangkahkan begitu. Iya. Jadi harus saling beriringan. Iya. Menurut saya itulah rumah tangga yang baik. Iya. Yang bisa saling menguatkan dan membersamai.